kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan semua aktivitas yang baik hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16, tapi saya akan bacakan ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan dianalogikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan kita adalah anak terang. Dan orang-orang yang masih dilingkupi oleh dosa adalah anak-anak kegelapan. Atau dengan perkataan yang lain juga dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru, manusia baru. Maka apakah tandanya bahwa kita ini sudah menjadi manusia yang baru? Apakah tandanya kita sudah menjadi anak-anak yang terang? Apakah tandanya kita sudah ditransformasi, sudah dibaharui di dalam Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca di ayat 3 sampai dengan ayat 11, dan selanjutnya ayat 18 sampai dengan ayat yang 19, di sana di ayat 18 kemudian dijelaskan ciri-ciri dari anak-anak kegelapan itu. Dari anak-anak kegelapan itu, di sana dikatakan terjadi percabulan, ada kecemaran, keserakahan, perkataan-perkataan kotor, dan juga perbuatan-perbuatan kegelapan. Selanjutnya di ayat 18 dikatakan mabuk anggur, dan juga hawa nafsu, dan banyak hal yang berkenaan dengan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, dari zaman Alkitab dan sampai sekarang, itu tetap menjadi pergumulan bagi orang-orang percaya. Karena kita masih melihat sampai sekarang, saudaraku yang terkasih, percabulan itu dari zaman dahulu sampai sekarang masih terus-menerus terjadi. Dan bangsa ini belum selesai dengan persoalan yang demikian. Karena baru saja kemudian bangsa ini dihebohkan untuk membahas, yaitu ketentuan ketetapan bahwa aparatur sipil negara atau ASN dilarang untuk berpoligami, dan hal itu kemudian diributkan. Ada lagi seks online dan macam-macam banyak percabulan yang terjadi di negara kita di Indonesia ini. Tetapi kita sebagai anak-anak terang harus membebaskan diri dari percabulan tersebut. Kita harus hidup dalam rumah tangga yang kudus, yang ditetapkan dan dikuduskan oleh Tuhan melalui pemberkatan yang kudus. Demikian juga misalnya keserakahan. Manusia tidak cukup dan tidak mau mencukupkan hidupnya akan makanan sehari-hari yang telah disediakan oleh Tuhan kepadanya. Maka jadilah manusia itu mau meraih sebanyak-banyaknya, meraup untung sebanyak-banyaknya, sehingga alam kemudian diperkosa, alam kemudian dieksploitasi habis-habisan. Dan yang terjadi adalah penderitaan di mana-mana karena terjadi bencana alam. Demikian juga kita melihat anak-anak kegelapan itu, saudaraku yang terkasih, dalam perkataan-perkataan terakhir ini, kita melihat banyak orang yang tidak lagi mengerti mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang tidak baik. Semua demi konten kreator, demi sebuah pengharapan akan banyaknya orang yang menonton sebuah konten yang dipertontonkan. Maka bahkan kata-kata kotor juga keluar di dalam media-media sosial yang dipertontonkan kepada banyak orang pada hari terakhir ini. Tetapi kita sebagai anak-anak terang harus dapat mengetahui mana kehendak Allah. Maka yang pertama, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kehendak Allah kepada kita sebagai anak terang, kita harus hidup kudus. Dimulai dari hidup pernikahan, tidak ada perzinahan dan percabulan di dalamnya. Demikian juga Tuhan Allah menginginkan kita supaya kita kudus dalam pikiran kita. Karena itulah kemudian diikutkan di dalam firman Tuhan ini segala hal yang manis, yang baik, yang sedap didengar,
pikirkanlah semuanya itu. Dan dalam berkata-kata kita, bukan kata-kata kotor, bukan kata cacian, bukan kata-kata bohong yang kita ucapkan. Di ayat 19 dikatakan demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Setelah kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, kata-kata yang meneguhkan hati saudara-saudara kita, kata-kata yang menyejukkan dan membawa damai sejahtera, dan selanjutnya itu kita lanjutkan dengan hidup dalam kerendahan hati. Satu dengan yang lain harus saling merendahkan diri. Karena itulah syaratnya kita hidup berdamai sejahtera. Dan teladan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika dia datang dari tahta kerajaannya yang maha agung, turun mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi sama dengan kita untuk ikut menanggung penderitaan dalam hidup keberdosaan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kemudian memakai waktu. Saudaraku yang terkasih, waktu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi sering sekali kita merasa waktu masih sangat banyak lagi. Padahal waktu sangat sedikit. Maka karena itulah di sini Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah jahat. Jangan tunda untuk berbuat baik. Lakukan perbuatan baik hari ini seolah kamu mati besok. Itulah prinsip anak-anak terang, karena dia tidak pernah menunda untuk bersinar. Begitu fajar menyingsing, begitu pagi, dengan demikian juga fajar itu menyingsing. Sinar matahari menyinari bumi. Demikianlah kiranya hidup orang Kristen dalam tiap momen harus menyinarkan sinar kebaikan, sinar cinta kasih, sinar pengampunan, dan sinar kesetiaan yang daripada Tuhan. Selamat hidup di dalam Tuhan. Selamat hidup menjadi anak terang. Selamat hidup menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Bapa yang menebus kami dari dosa, yang membaharui kami menjadi anak-anak terang. Maka Tuhan teguhkan, kuatkan, mampukan kami hidup kudus dan menjadi anak-anak terang. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup menjadi anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.